Satu bulan pun berlalu. Tibalah hari ini. Kehidupanku berjalan seperti biasa selain daripada belakangan ini. Aku mengalami penurunan kondisi tubuh. Beberapa kali dalam 4 minggu terakhir, aku merasa tidak enak badan dan bahkan mengalami flu berat. Padahal aktivitasku tidak mengalami peningkatan dan kebiasaan makanku pun terjaga. Entahlah, mungkin akibat perubahan cuaca. Pada hari ini pula, tepat 7 bulan sejak kedatangan pertamaku ke rumah kakek misterius yang hingga sekarang aku belum tahu namanya ini, aku putuskan untuk datang kembali. Aku datang dalam kondisi tidak sehat. Aku merasa sedikit demam. Beberapa titik di tubuhku terasa pegal dan linu. Ada sebagian dari diriku yang berkata, seharusnya aku menundanya. Menunda kedatangan ini dan beristirahat saja di rumah. Namun, karena sebelumnya telah berkomitmen untuk datang lagi, disinilah aku berada sekarang. Sudah ketujuh kalinya aku menginjakkan kaki di tempat ini, di depan pintu yang terbuat dari kayu oak berwarna coklat, yang sepertinya adalah akses masuk utama menuju sebuah rumah yang seluruh dinding luarnya dicat putih, sangat bersih. Begitu putihnya, sampai kadang aku berpikir rumah ini dicat ulang setiap 2 atau setidaknya 4 bulan sekali. Berbeda dengan 6 kali sebelumnya. Kedatanganku kali ini terasa biasa saja. Rasa penasaranku sepertinya hampir habis. Begitu juga dengan harapan untuk bisa mendapatkan sesuatu dari kedatanganku kali ini. Jika harus pulang dengan tangan kosong lagi pun, rasa-rasanya aku tak keberatan. Mungkin aku juga tak akan kembali lagi setelah ini. Bukan karena marah, kecewa, atau menyerah, melainkan karena aku rasa aku telah berdamai dengan apapun adanya kenyataan yang akan terjadi hari ini. Lagi pula, aku tidak akan menyesal atau penasaran lagi. 7 kali mencoba adalah benar-benar cukup untukku. Aku ketukkan punggung ruas jari tengah kananku 3 kali di pintu coklat. Kurang dari 1 menit, pintu terbuka. Aku disambut oleh wajah yang cukup familiar. Tetapi jelas sekali, kakek ini bahkan terlihat semakin lebih muda dibanding terakhir kali aku melihatnya di pasar. Garis dan keriput di wajahnya sangat jauh berkurang. Bahkan hampir tidak terlihat lagi. Aku cukup yakin dia menjadi 2 atau 30 tahun lebih muda dibanding pertama kali aku bertemu dengannya. Hai, akhirnya datang juga, ucapnya dengan senyum. Hai, senang bertemu kembali, ucapku kikuk. Aku berbisik dalam hati, bukankah aku yang harusnya berucap akhirnya? Kakek itu menatapku dengan detik sebelum berkata, silahkan anak muda, sambil memberiku isyarat ramah untuk masuk dengan tangan kanannya. Aku terkejut senang. Akhirnya aku diizinkan masuk. Dengan semangat yang aku sembunyikan, kulangkahkan kaki ke dalam untuk pertama kali. Ada perasaan kepuasan di hati ketika akhirnya aku disambut di rumah ini. 7 bulan bukanlah perjuangan yang sebentar. Kakek ini menutup pintu di belakangku, lalu berjalan mendahului, memandu sebagai tuan rumah. Aku mengikuti. Aku bersumpah beberapa bulan yang lalu, sebagian besar rambutnya berwarna putih, dan hari ini seluruh rambutnya berwarna hitam.
Well, mungkin disemir. Dari pintu masuk kami berjalan melewati bagian-bagian rumah. Kesan pertamaku tentang rumah ini adalah bangunannya merupakan hasil desain yang mengedepankan pencahayaan dan sirkulasi udara yang melimpah. Seluruh bagian rumah dan ruangan yang aku lewati terlihat cukup terang, tetapi tidak terasa pengap, yang biasanya terjadi akibat sengatan cahaya yang terlalu keras. Langit-langitnya yang tinggi menjadi salah satu faktor yang membuat udara rumah ini terasa sejuk. Kami tiba di sebuah ruangan yang nuansanya tidak jauh berbeda dengan keseluruhan rumah ini. Dindingnya putih, furnitur kayunya berwarna coklat, dan beberapa tanaman hijau yang secara spesifik menjadikannya berbeda dengan nuansa umum rumah ini adalah konsepnya yang cukup terbuka. Pada salah satu sisinya, di dinding ruangan ini terpasang pintu kembar. Total lebar dari kedua daun pintu adalah melebihi setengah dari lebar keseluruhan dindingnya. Kedua pintu itu dalam posisi terbuka secara penuh, yang menjadikan ruangan ini terhubung langsung dengan pemandangan di luar sana. Hamparan hijau alami dan hijau dari ladang serta kebun buatan manusia di kaki bukit bisa terlihat dari sini. Juga ada suara aliran air yang terdengar sayup-sayup. "Kau mau duduk di dalam atau di luar?" tanya kakak itu saat berjalan ke meja kecil yang terletak di salah satu sisi di dalam ruangan. Dari meja itu ia mengambil nampan yang di atasnya tersusun gelas dan teko. "Di mana saja," sahutku mencoba santai. "Kalau begitu di dalam saja." Ia berjalan membawa nampan ke tengah ruangan, di mana terdapat meja coklat berukuran 1,5 meter kali 1 meter. Meja itu dikelilingi 4 kursi berlengan pada masing-masing sisinya. Ia meletakkan nampan di atas meja tersebut, lalu mempersilahkanku duduk sembari menarik keluar kursi dari satu sisi meja di depanku. Aku mengikuti, duduk di sisi seberangnya. Sandaran kursinya bisa kamu atur supaya lebih miring ke belakang. Kau mungkin butuh itu untuk merasa lebih nyaman. Aku melakukan yang ia sarankan, tetapi tetap duduk dengan postur tegak karena alasan kesopanan. "Selamat datang, Jaster." Aku sudah setengah terkejut karena ia tahu namaku. Tetapi keterkejutanku batal ketika aku berpikir tentu saja ia tahu namaku. Ia bahkan bisa muncul dalam mimpiku. "Terima kasih." "Namaku Avan." "Terima kasih." Aku masih bingung. "Panggil Avan saja. Tidak setua yang kamu pikir," ujarnya sambil tersenyum. "Oke, terima kasih Avan. 7 bulan dan akhirnya kau sudah siap." Sedikit terlambat sejujurnya." "Maksudmu?" "Ya, seharusnya kita sudah berada di ruangan ini 1 bulan yang lalu." "Aku datang kemarin 1 bulan yang lalu, tapi kau tidak ada di rumah." Aku sedikit membela diri. Setelah pertemuan kita di pasar taman kota." "Ya, keesoknya aku datang kemari." "Hari itu aku di rumah, Jaster." Aku mengetuk beberapa kali dan menunggu cukup lama, tapi tidak ada jawaban. "Maaf kawan," nadanya tidak terdengar menyesal. "Ya, tidak masalah. Aku sedang tidur siang waktu itu," sahutnya enteng. Wajarkah jika merasa kesal mendengar jawabannya? Ia menuangkan minuman ke dalam 2 gelas
yang ada di nampan di depannya. Aku punya beberapa pertanyaan. Aku menceletuk. Silakan. Dia meletakkan teko. Lalu di momen itu aku sadar. Ternyata aku tidak pernah benar-benar meluangkan waktu untuk berpikir dengan sistematis terkait hal apa saja yang perlu aku ketahui dari orang ini. Sekarang ketika ada kesempatan, aku malah bingung mau menanyakan apa terlebih dahulu. Afwan menyeruput minuman dari gelasnya dengan mata tertuju padaku. Tanyakan apa saja pun sebagai pembuka, kawan. Aku rasa kita punya banyak waktu, ya kan? Siapa kau sebenarnya, Afwan? Afwan menatapku sesaat. Aku menoleh ke arah luar, menatap pemandangan sambil tersenyum tipis. Aku akan menyederhanakan ini agar mudah dipahami, ujarnya. Ia menimbang beberapa detik sebelum melanjutkan. Aku hanyalah seseorang yang berusaha membantu orang lain untuk sebuah tujuan yang bisa dikatakan cukup besar. Dan orang lain itu saat ini adalah kau, Jaster. Membantuku? Untuk apa? Untuk sebuah tujuan yang cukup besar. Tujuan apa itu? Aku belum bisa mengatakannya secara pasti. Kau bersedia untuk dibantu? Apa masalah aku sampai harus kau bantu? Jawabku sedikit defensif. Afwan mengenyeritkan keningnya. Heran. Kau tidak tahu masalahmu? Pandangan mataku menyapu ruangan sembari berpikir, menerka-nerka apa maksud orang ini. Kemudian kewaspadaanku tiba-tiba terpacu. Aku merasa dalam bahaya. Bisa-bisanya aku berada di ruangan asing ini bersama orang yang sama sekali tidak aku kenal. Sangat mungkin dia sedang mencoba melakukan manipulasi dengan tujuan yang buruk. Sial. Saat ini tubuhku sedang tidak berada dalam kondisi prima untuk bertarung atau melarikan diri. Lalu di tengah munculnya rasa panik itu, sebuah bola lampu menyala dalam kepalaku. Tubuhku tidak prima. Masalahku adalah aku sedang tidak enak badan, ya kan? Aku menjawab asal sambil setengah bertanya. Afwan terkekeh. Jadi tidak enak badanmu itu sudah terjadi sejak 7 bulan yang lalu? Nadanya menyindir. Pertanyaan menyindir itu membuatku merasa bodoh. Bagaimana aku bisa lupa? Tentu saja masalahku adalah aku ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi dalam mimpiku 7 bulan yang lalu. Oh iya. Aku rasa aku melihatmu dalam mimpiku 7 bulan yang lalu. Afwan memasang wajah mendengarkan. Lalu, apa yang terjadi dalam mimpimu? Aku pikir kau sudah tahu. Bagaimana aku sudah bisa tahu, Jaster? Karena kau berada dalam mimpiku, kan? Aku tidak berada dalam mimpimu waktu itu, kawan. Maksudku, iya, sosokku mungkin memang muncul di sana. Tapi kenyataannya itu bukan aku. Afwan terdiam, mendengar penjelasannya sendiri. Maksudku, itu adalah aku. Tapi aku tidak masuk ke mimpimu. Ia kembali mendengar kerancuan dalam ucapannya. Aku sebenarnya memahami maksud Afwan, tetapi memberinya ruang untuk menjelaskan. Afwan menarik nafas, lalu mengulang ucapannya. Begini, hanya karena kau melihat seseorang dalam mimpimu, bukan berarti orang tersebut tahu bahwa dia sedang masuk dalam mimpimu atau mengalami kejadian yang sama dalam mimpimu itu. Bukan berarti kalian berdua masuk
dan berinteraksi di dalam satu mimpi. Tapi kau tahu nama aku, karena aku bermimpi tentangmu juga. Apa? Kau juga bermimpi tentangku? Bahwa seorang pria muda bernama Jastar akan datang menemuiku. Itu saja. Dan bahwa aku harus membantunya menyelesaikan sebuah masalah, dan masalah itu perlu selesai untuk tujuan yang lebih besar. Tapi aku tidak punya masalah, Avan. Tidak mungkin. Aku tidak tahu. Ujarku sedikit tegas. Yang aku tahu, aku bermimpi bertemu denganmu, dan di dalam mimpi kau memintaku untuk menemuimu. Mengapa kau meminta untuk menemuiku? Tidak tahu. Terjadi begitu saja saat aku bermimpi. Sebelum kau bermimpi, apa yang sedang kau alami atau rasakan saat-saat di dalam hidupmu? Aku terdiam sebentar, menyadari sesuatu. Ada mungkin dua hal tersebut ada kaitannya. Kuputuskan untuk bicara apa adanya. Mimpi itu terjadi karena aku jatuh tertidur di tengah-tengah sedang melakukan sesuatu. Sesuatu apa? Sebuah ritual. Ritual apa? Nada Avan menegang. Bukan ritual, sorry. Aku menggunakan kata yang keliru. Aku mengoreksi dengan cepat. Kemudian aku menceritakan pada Avan tentang kehampaan yang aku rasakan selama ini. Di mana malam itu adalah malam saat kehampaan tersebut tidak bisa teralihkan. Dan aku mencoba melakukan penghayatan atau penyelaman pada kehampaan tersebut, hingga akhirnya aku melihat lingkaran putih yang berpendar.